Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ignas Robi, NIM 21010200027, kelas akuntansi A2, dosen Ibu Dian Wulansari, SEMAK. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penelitian dan pendahuluan. Pengertian judul penelitian dan pendahuluan. Judul penelitian adalah pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menjelaskan diri, menarik sehingga orang langsung menduga materi dan masalah materi apa yang diteliti, penjabaran dari topik yang dispesifik, yang menyiratkan variabel yang akan dibahas. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal yang fenomena mengenai topik yang akan diangkat. Materi dari bahan bab ini bersifat latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan masalah yang diangkat sesuai topik, tujuan, sasaran, dan lingkup penulisan, metode pembahasan. Unsur-unsur pembuatan judul penelitian dan pendahuluan ada 5. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua fenomena gap, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat perumusan masalah, dan yang terakhir literatur pustaka. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian serta penjabaran topik yang dipilih penting untuk dibahas. Fenomena gap. Fenomena gap merupakan fenomena yang terdapat kesenjangan hasil dalam penelitian akibat dari adanya bagian yang terlewatkan saat proses analisis secara umum. Hal tersebut bisa terjadi apabila ada konsep baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Berikutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah dapat dikatakan suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Selain itu, dikutip dari beberapa sumber, rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang sudah diformulasikan atau diubah dalam bentuk pertanyaan. Yang terakhir yaitu literatur pustaka. Literatur pustaka dapat diartikan sebagai sumber atau acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Literatur juga dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.